Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqwabum maudu'ah, dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya. Ini ayat yang sangat meledek sebenarnya. Ayat untuk meledek para pengikut laknatullah. Ayat yang sangat meledek bagi mereka yang mengikuti mazhab genosida, mazhab kelaliman, mazhab kejaliman, mazhab koruptor, apalagi itu. Musuh Islam yang paling pertama itu korupsi, di mana Utsman dibantai di pinggir jalan gara-gara kasus korupsi juga. Apa pentingnya Allah mengatakan dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya? Kan melecehkan. Ketika kita habis bercinta dengan bidadari mungkin, atau istri kita, atau siapapun itu, entah di surga nanti. Untuk apa Allah mengatakan dan tersedia gelas-gelas di dekatnya? Kalau mau gaya om-oman, funky-funkian, keren-kerenan, Allah itu bahasanya paling keren, paling gaul, paling asik. Istilah kasarnya nih ya, Allah pengen berkata nih, lu nanti kalau habis bercinta sama bidadari yang gue ciptain tuh ada minuman di samping, langsung minum, fucking terus lah. Begitu. Ini bahasa luar biasa ini sebenarnya, nyentil. Tersedia dipan-dipan yang ditinggikan untuk para raja, untuk para... Kita kalau ke kasur ngapain sih kalau bukan untuk tidur? Minimal tidur, maksimal ya bercinta, apalagi. Entah dengan istri kita, entah dengan bidadari kita, atau mungkin bidadara kalau wanita. Dan tersedia gelas-gelas di dekatnya, cuy. Mau model apa nanti bidadari sediain? Susu, kamar. Hasil engkau dulu tuh melawan hawa nafsumu, tidak bermain pelacur, tidak bermain gigolo. Hasil engkau tuh tidak mencuri duit rakyat, walaupun sepeser pun. Kau Fatimah, benar kau mencuri selendang? Kalau benar jangan nanti sekarang ayah potong tanganmu di depan muka umum. Jibril ingatkan, tidak. Tak perlulah sedetail umat Syiah mengatakan hadis ini, luar biasa emang. Nanti ada yang tersinggung lagi. Begitu. Makanya ketika yang ditakutkan kaum miskin itu ketika Rasulullah tiada itu, selain tidak ada nabinya yang akan mengasihi dia lagi, yang akan memuliakan dia lagi, akan mencintai dia lagi, adalah ketakutan itu Baitul Mal. Karena memang Arab itu kalau jahat enggak setengah-setengah. Orang Arab tuh kalau jahat enggak setengah-setengah. Pusat kejahatan, pusat kemaksiatan, pusat kejaliman itu memang masanya itu di Arab itu pada saat itu. Ya bagaimana tidak, tonggak Ibrahim yang paling nyata, Ka'bah kok dikelilingi 360 berhala. Sementara Musa satu berhala aja luar biasa marah. Hanya beberapa bulan atau beberapa hari atau beberapa jam dia pergi untuk berbicara dengan Tuhannya. Karena Tuhannya itu, Musa itu, Yahweh itu bicaranya, konon katanya itu di pohon dengan berupa api yang menyala-nyala. Ditinggal sebentar nyembah sapi. Satu loh. Ini Ibrahim berhalanya 360 dewa-dewa Arab. Gimana Allah gak murka tauhidnya diacak-acak sedemikian rupa. Di sana tersedia dipan-dipan yang ditinggikan dan gelas-gelas tersedia. Mau apa kau habis bercinta? Mau wine, mau susu, mau madu? Atau mungkin engkau ingat minuman-minuman dahulu di bumi, wedang jahe atau apa? Tidak ada yang tidak bisa di sana.
Allah sediakan. Karena keberhasilan engkau mencintai fakir miskin, keberhasilan engkau mencintai anak yatim, keberhasilan engkau tidak mendengki orang, keberhasilan engkau tidak menghalalkan segala cara hanya untuk mengejar kehormatan, 20 juta, 50 juta masuk aparatur sipil negara. Dengan hayalan-hayalan nanti sudah dapat pejabat, anak pamannya, anak bibinya dimasukkan lagi. Terus dia punya anak. Anaknya bodohnya luar biasa, jalimnya luar biasa. Tapi aman. Karena anak paman dan bibinya sudah punya kekuasaan. Gitu terus tuh. Maka orang Islam gak maju-maju memang seperti itu sistemnya. Bukan hanya di Indonesia, di mana-mana. Kalau masalah seperti itu. Karena memang mazhabnya menghalalkan. Kata kita ada nepotisme sama Allah. Kita itu beda kelasnya. Orang kafir itu mau berbuat baik kayak gimana pasti masuk neraka. Luar biasa emang itu iblis kalau lagi misalkan manusia. Akalnya benar-benar dibakar sama kebodohan. Makanya kata Imam Ali bodoh itu haram. Maka kalau Allah tidak menjanjikan, ya Muhammad, aku janjikan syafaatmu itu jauh lebih banyak daripada Nabi Adam sampai engkau, berkali-kali lipat lebih banyak. Karena tahu memang itu iblis itu pasti ngebodohin umat Muhammad itu luar biasa gampangnya. Kejumutan itu. Kalau udah menyesatkan orang, kalau sudah baru belajar Al-Quran, baru belajar mazhab, berkumpul dengan orang-orang yang bodoh di mazhabnya, menceritakan kebodohan-kebodohan mazhab orang lain. Begitupun mazhab-mazhab itu juga menceritakan kebodohan-kebodohan mazhab lain. Luar biasa itu iblis memang. Lalu suka geleng-geleng kepala, kok bisa sih lu iblis kalau menjalimi akal budi pikiran manusia, kok bisa seperti itu ya, hebat. Makanya kan benar aku bilang, Adam itu tidak akan pernah layak disujuti oleh malaikat, apalagi di tempat yang paling suci yang kau sucikan namanya surga. Berulang kali itu iblis dengkinya sama Adam mengatakan tidak layak, karena tahu kelemahan Adam. Dan Allah tahu aku memang menciptakan Adam penuh dengan kelemahan, tapi kalau tidak kau goda terus-terusan juga Adam tidak akan mungkin tersesat. Ya sudah, kita buktikan saja, akan banyak itu nanti anak Adam akan kumasukkan ke neraka kalau kau tidak percaya Allah. Iblis itu cinta sama Allah dan tidak mau Allah itu ditipu Adam. Tapi dia tidak menghamba kepada Allah, hanya sujud saja tidak mau. Dengan logika dia, aku tidak akan pernah sujud selain kepadamu Allah. Ini dua-duanya memang makhluk yang paling luar biasa sebenarnya, iblis dan Adam itu. Kalau dianalogi ke dalam nihilisme memang tidak ada yang salah. Yang salah nanti kode etik penghisapan, kode etik surga, kode etik neraka. Di mana Allah menjanjikan sebesar atom ini, virus corona udah paling kecil nih, dibagi 1/1000.000.000 lagi deh, engkau berbuat baik, itu tidak akan mungkin Allah tidak balas. Kalau susah itu menganalogikan hal yang paling terkecil apa yang nanti akan Allah balas. Itu dijanjikan kepada iblis, pada Adam. Tapi iblis tetap tidak mau, hakimnya harus engkau, tidak mau malaikat yang lain. Karena engkau yang paling adil yang ku tahu. Dua-duanya itu makhluk Allah yang paling bergetar, mulia sebenarnya. Hanya kedengkian itu, kalau udah dengki itu memang luar biasa itu. Maka setan yang paling setan itu siapa sih yang menyisipkan kedengkian itu? Itu artinya ada penyusupan itu yang Allah katakan di ayat-ayat kita telah telaah. Allah susupkan kejahatan, kebaikan. Kau tinggal pilih yang mana. Luar biasa gemulai Allah itu. Kalau mau main lentik-lentikan, ada kan di ayat sebelumnya kita sudah bahas. Allah susupkan di dalam hatimu pilihan yang baik, pilihan yang benar, pilihan yang baik. Seperti apa tuh? Seperti ubur-ubur berjalan, tidak kelihatan, pelan, tapi nyata nanti
Insya Allah, alhamdulillahirabbil alamin.